Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perekonomian politik pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh Pak Roji, materi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Uswatun Hasanah, dan materi ketiga akan dijelaskan oleh Desta Febrian, dan materi keempat akan dijelaskan oleh Hari Nugroho, dan materi kelima akan dijelaskan oleh Selvianti Anggraini, dan materi terakhir akan dijelaskan oleh Rian Hardiansah. Oke, kita langsung ke penjelasannya saja. Masa pemerintahan Presiden Jokowi. Biografi Jokowi atau sering disebut Joko Widodo. Jokowi adalah tokoh pemimpin terpuji wali kota Solo dan berperan mempromosikan mobil SMK. Insinyur Joko Widodo adalah wali kota Surakarta Solo untuk 2 kali masa bakti 2005 sampai 2015. Wakil wali kotanya adalah FX Hadi Rudiatmo. Jokowi lahir di Surakarta pada tanggal 21 Juni 1961. Agama Jokowi adalah Islam. Pada 2012, Jokowi memenangkan Pilkada DKI Jakarta dan ditetapkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Banyak pihak yang optimis dengan kinerja Jokowi dan wakilnya Ahok untuk memperbaiki kota Jakarta yang semrawut itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan kebijakan ekonomi pada periode 2014 sampai 2019. Nah, kebijakan itu apa saja sih? Yang pertama itu Jokowi berjanji untuk mempermudah suatu perizinan. Nah, khususnya itu untuk usaha. Tujuannya itu untuk menarik para investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, jadi contohnya gini, suatu perusahaan yang baru berdiri, nah itu kan harus mempunyai surat izin untuk berusaha, untuk membuka usaha di tempat itu. Nah itu tuh harus, jadi Jokowi ini tidak akan mempersulit atau mempersulit dengan cara ada syarat-syarat gitu, tidak, jadi langsung diizinkan dengan tidak berbelit-belit dan akan dipermudah gitu. Jadi tujuannya itu untuk menarik para investor yang mau berinvestasi kepada perusahaan gitu, suatu perusahaan. Nah di situ tidak akan ribet gitu, jadinya iya ini udah memiliki surat izin yang cukup gampang gitu. Terus yang kedua yaitu sepanjang memerintah, Jokowi ini pada periode 1 menelurkan paket kebijakan ekonomi, nah yang merupakan paket terakhir dari seluruh rangkaian. Perubahan dalam paket kebijakan ekonomi ini antara lain memperluas penerapan insentif bagi peletakan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Nah, jadi suatu perusahaan di dalam negeri ini ingin mengekspor barang-barangnya ke luar negeri. Nah, itu devisanya sangat murah. Terus Jokowi ini memperluas. Jadi di luar negeri itu kan banyak banget negara-negara luar. Jadi dalam negeri ini dikasih pembebasan untuk mengekspor suatu barang itu ke negeri manapun. Jadi memperluas untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia ini di dalam negeri. Nah, terus yang ketiga itu pemerintahan Jokowi juga fokus pada pembangunan infrastruktur. Nah, selain itu pemerintahan juga banyak menggelontorkan insentif bagi dunia usaha seperti tax holiday dan tax allowance. Nah, tax holiday ini apa? Nah, tax holiday ini adalah suatu pembebasan pajak untuk suatu perusahaan yang baru dibangun gitu pada periode tertentu. Jadi suatu perusahaan yang baru dibangun kan harus membayar membayar biaya pajak gitu, perpajakan, dan di situ pajak tersebut itu bebas gitu, biayanya tidak diperhitungkan atau tidak ditentukan gitu. Nah, kalau tes allowance, nah allowance ini adalah suatu pengurangan pajak yang diberikan. Jadi yang berdasarkan dihitungannya itu berdasarkan besar kecilnya investasi yang ditanam gitu. Jadi kalau investasinya besar ya tergantung itunya pajaknya gimana pengurangannya gitu. Jadi ada pengurangan, ada hitungannya juga. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kebijakan ekonomi periode 2014-2019 poin 5 dan poin 6. Jadi pada 2018 pemerintah juga telah menerapkan Online Single Submission atau OSS untuk mempermudah izin berusaha. Jadi yang dimaksud yaitu perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online Single Submission atau OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati, wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Poin selanjutnya yaitu kendati demikian, pada masa akhir jabatan Jokowi JK ada beberapa target yang meleset, misalnya pertumbuhan investasi yang ditargetkan tumbuh 7% hanya mampu tumbuh 4,1% pada tahun 2018 pun dari ekspor impor justru sepanjang 2018. Jadi kebijakan ekonomi pada tahun 2014 sampai 2019 ini pada masa jabatan Jokowi Yusuf Kala sebenarnya ada beberapa target yang meleset. Jadi target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan akan bertumbuh menambah 7%, melainkan hanya mampu tumbuh 4,1%, itu pun pada tahun 2018. Jadi pada pimpinan jabatan Jokowi Yusuf kali ini tidak sesempurna apa yang diharapkan. OSS dimaksudkan untuk memangkas waktu dan birokrasi dalam proses perizinan usaha. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Nugroho. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi periode 2020 atau sekarang. 1. Fokus pembangunan SDM hingga infrastruktur, yaitu membangun SDM yang terampil, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi. 2. Jokowi ajak DPR membuat undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM yang pada saat itu dibuat berkonsep Omnibus Law. 3. Ekonomi RI didorong bertransformasi ke manufaktur dan jasa modern. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia tak lagi bertransformasi ekonomi, tak lagi menggantungkan sumber daya alam atau SDA, tetapi namun beralih ke industri, ke manufaktur dan jasa modern. 4. Mempercepat pemulihan perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19. Jadi COVID-19 atau Corona dia membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Jadi Jokowi bertugas mempercepat pemulihan perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19. 5. Program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah untuk meningkatkan skill atau kemampuan para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Kebijakan politik Presiden Joko Widodo. Poin yang pertama ialah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
Maksudnya ialah menghidupkan kembali warga negara yang ada di Indonesia untuk bersama-sama saling melindungi satu sama lain demi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang lain. Poin yang kedua ialah membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Maksudnya ialah tidak absen di sini maksudnya membuat pemerintah itu agar terus absen. Tujuan absen tersebut adalah absen hadir gitu ya, untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya untuk bangsa Indonesia. Poin yang selanjutnya ialah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Maksudnya ialah dengan membangun infrastruktur untuk memperkuat daerah-daerah di Indonesia, terutama daerah pinggiran dan desa. Poin yang terakhir ialah menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Maksudnya ialah negara Indonesia melakukan penolakan terhadap negara-negara lemah. Tujuannya untuk melakukan sistem reformasi dan penegakan hukum yang tegas untuk bangsa Indonesia agar bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Pertama, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar internasional. Jadi Indonesia harus mempercepat pendidikan agar produktivitas dan daya saing internasional meningkat. Yang kedua, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Jadi kita tidak harus mengandalkan negara asing. Kita harus mandiri dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Yang ketiga, melakukan revolusi karakter bangsa. Jadi kita harus berubah dan menjadi bangsa yang karakteristik supaya mengharumkan negara. Yang keempat, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan. Jadi pemerintah harus lebih memperkuat peran kebudayaan dalam pembangunan pendidikan nasional. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Jadi manusia itu harus mempunyai ilmu. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah pendidikan. Jadi kita harus belajar.